Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Stepazu. Gimana kabarnya semua teman-teman? Sehat-sehat aja pastinya. Masih dalam langkah preventif COVID. Dan juga sebelumnya gue mau ngucapin Merry Christmas buat teman-teman yang ngerayain. Semoga teman-teman beserta keluarga teman-teman sehat selalu. Dan juga kalau teman-teman nggak perlu keluar rumah, bisa stay di rumah aja ngerayain Natal bareng keluarga. Dan juga pastinya kalau keluar rumah atau butuh untuk keluar rumah, teman-teman bisa ngelakuin langkah-langkah preventif COVID. Dan wish gue sih di awal tahun nanti semoga kita semua bisa terhindar atau bebas dari COVID-19 yang udah ngerugiin banyak orang dan juga aktivitas kita terhambat. Pasti lu juga semua kangen kan main sama temen lu nongkrong tanpa pakai masker atau bisa ya berkumpul lah tanpa dibatas-batasin kan kayak biasanya. Nah juga buat teman-teman sebelumnya kali ini gue bakal ngebahas salah satu invention atau penemu yang namanya itu digunakan sebagai nama sebuah penghargaan terkemuka di dunia, world class, dan juga mungkin sedikit banyak lah teman-teman udah pernah dengar namanya ini. Untuk itu gue mau buka mystery bag gue yang berisikan salah satu tokoh yang harus gue bawain atau gue bahas tentang biografinya nih teman-teman. Untuk itu gue bakal buka mystery bag gue yang dikasih oleh Tyler Fine yang berisikan salah satu tokoh atau biografi yang harus gue bahas. Oke teman-teman, stay tune terus, ikutin gue. Gue bakal buka mystery bag gue yang baru aja dikirimin oleh Tyler Fangood, di mana di dalamnya ada isi salah satu tokoh biografi atau salah satu invention yang akan gue bahas di konten kali ini. Dan ini overall tasnya bagus banget, bahannya dari kulit dan juga ada rubber nih di sini. Dan juga pastinya buat kalian yang punya mobilitas tinggi, enak banget dipakai, bahannya juga ringan dan juga harganya affordable banget. Teman-teman bisa cek di Shopee atau Instagram mereka, lagi adain promo N-Year dan juga promo Natal. So langsung aja cek Shopee atau Instagram dari Tyler Fangood untuk lihat katalog dan dapetin promo menarik dari TFG yang produknya itu lifetime warranty, pastinya keren banget. Oke teman-teman, langsung gue buka aja mystery bag gue. Siapakah tokoh yang akan gue bahas kali ini? Oke teman-teman, tokoh yang akan gue bahas kali ini adalah biografi dari Joseph Pulitzer, salah satu pionir atau tokoh yang memperkenalkan media massa secara luas, di mana dia memperkenalkan media cetak kuning atau berbasis koran yang mendunia saat ini, dan mungkin juga itu adalah salah satu awal mulanya terjadi media massa atau perkembangan dari media massa itu sendiri, yang dimana sekarang berkembang menjadi media digital dan juga platform-platform media sosial yang menginformasikan berita kepada halayak luas atau audiens. Oke teman-teman, untuk itu pembahasan lebih lanjut, ikutin gue terus. Sejarah media massa atau cikal bakal jurnalistik dianggap lahir pada tahun 1405 hingga 1367 sebelum Masehi, ketika Kaisar Amenhotep III atau Kaisar Mesir mengutus ratusan wartawan untuk membawa surat berisi informasi untuk dibagikan ke seluruh pejabat di semua provinsi. Namun, surat kabar pertama di dunia yaitu Acta Diuma terbit pada tahun 59 sebelum Masehi di Roma pada zaman Julius Caesar. Surat kabar tersebut juga berisi kebijakan-kebijakan kaisar, pengumuman resmi, dan juga informasi penting lainnya. Pada masa itu, surat kabar tersebut masih berupa tulisan yang diukir pada logam atau batu. Surat kabar pertama di dunia yang dicetak adalah Relation, di mana surat kabar ini diterbitkan pada tahun 1605 oleh wartawan Jerman yang bernama Johann Carolus dan menggunakan bahasa Latin. Surat kabar pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-17 di Oxford Gazette dan merupakan surat kabar pertama yang dicetak dalam bahasa Inggris dan diterbitkan secara berkala pada tahun 1665. Serta pada tahun 1702 terbitlah Daily Courant yang merupakan koran harian pertama di Inggris dan menjadi cikal bakal media massa pada saat itu. Sejarah media massa sendiri di Indonesia terbit atau muncul yakni pada zaman penjajahan Hindia Belanda, di mana ada surat kabar yang bernama Bataviase Novelese en Politieke, di mana surat kabar tersebut menggunakan bahasa Belanda dan lebih banyak menampilkan iklan untuk kepentingan komersil pemerintahan Belanda, di mana koran pribumi yang menggunakan bahasa Melayu baru muncul pada tahun 1850-an. Surat kabar Bromantani yang berbahasa Jawa terbit di Solo pada tahun 1855, dan barulah pada tahun 1943 terbitlah Medan Prijanji yang berbahasa Melayu dan berisi gambaran situasi politik serta interpretasinya dari sudut pandang nasionalisme. Oke teman-teman, tadi kalian udah tahu lah ya sedikit banyak terkait
perkembangan sejarah media massa, bagaimana diaplikasikan, dan juga bagaimana sih media massa itu berkembang hingga saat ini menjadi suatu platform di media daring atau internet, dan juga bisa dengan cepat diakses dan didapatkan oleh masyarakat luas. Karena menurut gue tuh media massa adalah salah satu konsumsi primer yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana informasi dan juga untuk komunikasi kepada orang lain atau individu lain. Nah, lanjutnya kita akan ngebahas salah satu tokoh invention yang bisa dibilang menjadi pionir atau orang pertama yang mencetuskan media massa, yaitu Joseph Pulitzer. Joseph Pulitzer sendiri adalah seorang jurnalis dan juga penerbit surat kabar. Dia adalah salah satu imigran dari Hungaria yang datang ke Amerika pada akhir abad ke-19. Dan juga Pulitzer ini memperkenalkan teknik jurnalisme baru, yang dimana itu dengan media massa kuning atau cetak yang berbasis koran pada tahun 1880. Dan juga namanya ini sangat digunakan sebagai penghargaan tertinggi dalam jurnalisme Amerika Serikat, yaitu penghargaan Pulitzer atau Pulitzer Awards. Dan mungkin teman-teman juga bisa nonton terkait biografinya atau cerita menarik terkait Joseph Pulitzer di American Genius di National Geographic atau juga di Netflix. Dan di situ di film itu disandingkan Joseph Pulitzer dengan salah satu kompetitornya, yaitu William Randolph Hearst, yang juga salah satu penerbit koran atau media massa. Joseph Pulitzer lahir pada tanggal 10 April 1847 di Mako, Hungaria. Awalnya Pulitzer meniti karir sebagai seorang tentara di kerajaan Austria. Namun tak lama setelahnya ia diberhentikan karena masalah kesehatan. Pulitzer kemudian berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1884 dan menjadi anggota ketentaraan yang berdinas dalam Perang Sipil Amerika Serikat yang berlangsung pada tahun 1861 hingga 1865. Usai terjadinya perang, Pulitzer menetap di St. Louis, Missouri dan bekerja sebagai wartawan di sebuah koran harian berbahasa Jerman, Weekly Post. Setelah itu, ia bergabung dengan Partai Republik dan berhasil terpilih sebagai anggota dewan di negara bagian Missouri pada tahun 1869. Akan tetapi, setelah gagal mengusung Horace Greeley sebagai Presiden Amerika Serikat pada masa pemilu itu, Partai Republik mengalami kemunduran. Pulitzer pun loncat ke Partai Demokrat pada tahun 1872. Kemudian Pulitzer membeli surat kabar pos seharga USD 3.000 dan setahun kemudian ia menjual surat kabar tersebut dengan harga berlipat ganda. Lalu pada tahun 1879 ia memberi surat kabar St. Louis Dispatch dan juga St. Louis Post yang kemudian merger dan menjadi satu perusahaan yang bernama St. Louis Post Dispatch yang kemudian diubah namanya lagi menjadi koran St. Louis saja. Di masa inilah Pulitzer meraih kesuksesan besar dan berhasil mengumpulkan harta kekayaannya. Pada tahun 1882, Pulitzer mengakuisisi surat kabar New York World. Setelah dikelolanya, surat kabar yang semulanya telah mengalami defisit sebesar USD 40.000 berubah total dan meraup untung sejumlah USD 346.000 dalam setahun. Hal ini bisa terjadi karena Pulitzer merombak habis-habisan arah pemberitaan surat kabar tersebut, di mana Pulitzer mengisi New York World dengan sajian-sajian berita human interest, skandal, gosip, dan juga berita-berita sensasional lainnya yang dimana pada masa itu adalah gebrakan dan belum diberitakan oleh media-media lain. Fakta menarik dari Joseph Pulitzer yakni pada tahun 1892 ia menawarkan uang sejumlah USD 2 juta ke Universitas Columbia, Amerika Serikat untuk mendirikan sekolah jurnalis pertama. Awalnya tawaran itu ditolak pihak universitas karena menganggap Pulitzer mungkin punya motif tertentu. Akan tetapi setelah terjadi pergantian pimpinan universitas, barulah tawaran itu mulai dipertimbangkan. Namun, pendirian sekolah jurnalisme ini baru benar-benar direalisasikan pada tahun 1912. Di sela-sela waktu menunggu konfirmasi Universitas Columbia, Joseph Pulitzer pun mendirikan sekolah serupa di Universitas Missouri. Namun, Joseph Pulitzer meninggal pada tahun 1911 sebelum sekolah jurnalismenya berdiri di Universitas Columbia pada tahun 1912. Joseph Pulitzer meninggal di atas kapal pesiar miliknya yang sedang berlabuh di Charleston, South Carolina. Kemudian ia dimakamkan di Bronx, New York. Oke teman-teman, gimana informasi yang udah gue berikan terkait sejarah perkembangan media massa hingga saat ini kita gunakan di platform media sosial atau sebagai media digital secara daring, dan juga salah satu invention atau salah satu pionir yang memperkenalkan media massa itu menjadi lebih baik atau menjadi lebih mudah dimengerti. Dan juga dalam aplikasinya itu Joseph Pulitzer sendiri yang tadi sudah gue ceritakan, dia itu
menggunakan teknik media baru, atau pada saat itu pada abad ke-19 itu Joseph Pulitzer menggunakan metode baru yang dimana media itu digunakan sebagai media cetak kuning atau media massa berjenis koran. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu informasi yang gue bisa kasih ke teman-teman. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di konten selanjutnya. Gue Snapazu, cabut dulu, thank you.